Apa bang? Kena gimana? Apanya? Penjabaranku tadi gimana? Cobalah, pantaskah Yesus itu dikatakan Tuhan, sementara dia sendiri punya Tuhan? Dia juru selamat. Ya, berarti bukan Tuhan kan? Abang tadi lab sama siapa? Apa? Abang tadi lab sama siapa? Pendeta. Oh, katanya abang pendeta besar di Indo ya dulunya? Oh enggak lah, siapa yang bilang? Banyak komen. Katanya gini, Enggak. Ra itu pendeta besar di Indo, cuman dia mualaf, katanya gitu. Ya, aku mualaf. Tapi setelah aku mualaf, para pendeta-pendeta itu takut sama aku untuk berdebat. Bener loh. Kalau Seripek ini punya kenalan pendeta, ya, suruh pendetanya datang ke komal saya, atau saya datang ke komalnya, atau saya datangi gerejanya, DM saya, insya Allah saya akan datangi gerejanya. Kita Bang. diskusi di halaman gereja. Berarti kamu kenal Edis TV? Oh, Edis takut kali sama saya. Edis itu takut sama saya itu. Nih, Edis tengok nih. Ini pengakuan Edis ya. Ini aku kasih sama kamu ya. Pengakuan Edis tentang saya ini. Ini bentar ya. Ini Yang pengakuan mana Edis tentang saya ini. lagunya dulu, lagunya. Dengar nih, ini. Ini saya tunjukkan sama kamu ya. Ini pengakuan Edis langsung loh tentang Bang Faruk loh. Satu-satunya yang masuk Islam sungguh-sungguh namanya Faruk Sianipar. Bukan hanya satu-satunya yang sungguh-sungguh masuk Islam, Faruk Sianiparnya bisnis, ya. Tapi ya, satu-satunya mualaf yang paling ditakutin Edis, Faruk Sianipar. Bahkan salah satu mualaf yang bisa menggoncang iman Oten, Faruk Sianipar. Bahkan satu-satunya debaters mualaf yang pernah membuat Panditi terkencing-kencing, Faruk Sianipar. Gak percaya nih? Terima kasih, kau sudah mengakui bahwasanya saya Faruk Sianipar satu-satunya mualaf. Nah, itu pengakuan Edis loh. Satu-satunya mualaf yang masuk Islam sungguh-sungguh, Faruk Sianipar. Saya sudah 3 kali lebih berdebat sama Edis datang ke komalnya. Dia nggak sanggup lawan saya. Akhirnya saya di-kick sama dia. Bahkan saya pernah debat sama pendeta. Nama pendetanya Devi ya. Dia S2 teologi ya. Terkencing-kencing dia debat sama saya. Ada di YouTube saya itu. Ini ya. Terkencing-kencing dia. Sampai dia bilang, ya aku tuh yang mau kencing aku, kata dia. Ini di YouTube saya lihat The Real Faruk Sianipar 44. Ini ya, bentar ya. Bentar ya, mana dia ya? Ini. The Real Faruk Sianipar 44. Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Ready One. Kabar gembira untuk Anda yang Bentar ya. sedang mengalami masalah jantung, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Ini videonya nih. Maka di situ tertulis, saya mau ke kamar mandi ini bentar ya. Waduh, Mau kamar mandi biasa kencing ya. Pak Pendeta. Aduh, keras sekali ya Pak Pendeta narasi itu ya. Ya silakan Pak Pendeta. Kalau kau nggak mau, begini, kalau kau nggak mau lanjut, udah turun aja. Saya nggak mau dinaik di sini ya, karena saya itu ya udah terbiasa itu sering buang air kecil ya. Kalau kau kurang ajar di sini, kurang ajar kau. Itu Pak Pendeta, jangan Ya. marah-marah Pak Pendeta. Enggak, mulutmu itu, jaga mulutmu itu. Jaga mulutmu ya. Enggak, kau itu kurang ajar kau itu kurang ajar. Dia marah-marah gitu loh. Kenapa sesuatu yang mengejutkan itu? Gini ya, Rive ya. Mungkin kamu tidak tahu dunia dialektika.
Rara. Ketika kita Rara. berdiskusi, kita apa? Gak mau nggak? Nama aku Rara. Iya Rara, dengar Rara ya. Ketika kita berdiskusi, seorang pendebat atau debaters, ketika dia berdiskusi, dia gunakan otaknya ini, ya, sepenuhnya dia gunakan otak dia untuk fokus kepada data, argumentasi, dan juga dialektika yang akan dia sampaikan. Tidak terarah ini semua ini kepada kaki, tangan, organ tubuh yang lainnya, enggak. Kita fokus kepada data ini. Kita mengingat kembali lagi data-data itu, baik dalam Bible maupun Al-Quran. Pak pendeta itu bisa pula dia teringat kencing, coba. Dia lagi debat teringat kencing dia, coba. Berarti otaknya tak mampu lagi digunakannya untuk apa? Menandingi atau menyaingi argumentasiku. Nggak bisa lagi otaknya, sehingga dia gagal fokus. Nah, ketika otak dia tidak fokus lagi kepada satu titik, otak dia tercerai. Sehingga berpikir otak dia itu digunakan dialirkan kemana? Ke kaki, ke tangan, ke kemaluannya. Tapi kira ada kencing. Gitu. Coba lah, si Rara lah. Apa yang kamu ketahui sejauh ini tentang Kristen? Ini banyak kan yang puji-puji kamu loh, Rara. Di sini aku akui ada 2,1K memandang. Banyak yang muji kamu di sini. Dengan perkataan kamu cantik, kamu ini, kamu itu. Kau sudah menikah belum? Belum. Hah? Apa? Belum. Nikahi dong. Belum. Minta dinikah. Ya, kalau ada Muslim yang melamar kamu mau nggak? Nah, Kalau Muslim yang deketin kamu mau nggak? selagi agamanya baik dan hatinya baik, kenapa enggak? Iya, berarti kamu ikut Muslim? Enggak. Nggak bisa lah. Coba kita gini Rara, ya kita berpikir coba kita mengkajinya ini adil ya. Jangan dipaksakan ke Kristen, ya jangan dipaksakan kok ke Islam, jangan paksakan pasanganmu ke Kristen, jangan dulu ya. Ini seandainya dulu kita ke Kristen dulu. Andaikan nih pasanganmu ini mau dia masuk Kristen nih. Andaikan nih ya, ke Kristen dulu ya. Sekarang saya tanya, dengan hukum apa rumah tanggamu ini dibangun? Ada nggak di dalam iman Kristen itu ketentuan, aturan yang menjadi hak laki-laki, kewajiban laki-laki, hak perempuan, dan kewajiban dari istri? Ada? Anjir, komporku belum dimatikan bang. Tunggu. Coba matikan dulu. Habis itu balik lagi kemari. Ada nggak aturannya itu? Contoh nih, maaf nih Ripe Rara ya, maaf 1000 kali maaf gitu loh. Ketika melakukan hubungan suami istri, ada nggak larangan bagi seorang suami dalam Kristen untuk memasukkan kemaluannya ke bagian belakang istrinya? Ada nggak larangannya? Enggak lah kalau dari Keduburnya ada nggak larangannya? Enggak. Nggak ada kan? Berarti boleh. Boleh lah. Waduh. Kemana sih bilangin kamu mana? Kamu mana? Aduh mati kita. Aduh. Apa maksudnya? Boleh Rara. Apa masuk ke mana? Masuk ke mana? Masukkan ke lubang belakangmu. Kok kasih? Aku kira yang depan, ternyata belakang. Enggak, aku kira yang depan. Kalau yang depan boleh. Nggak boleh. Yang belakang? Hah? Hah? Boleh apa nggak boleh? Sakit lah, kan kecil. Enggak, yang saya tanyakan, adakah larangannya di dalam Bible di mana seorang laki-laki itu diharamkan untuk melakukan hal itu kepada istrinya? Adakah di dalam Bible larangan itu? Terkejut aku, Bang. Boleh katanya, Bang. Mau lepas jantung nggak dibegini? Tapi saranku cari perempuan lain lah, abangku. Ya. Kalau kita memandang kalau kau pandang dengan pandangannya Allah, niscaya kau tak akan tertarik wanita seperti itu.
Ya, kita memandang sesuatu, jangan kau gunakan matamu. Matamu ini bisa menipumu, jangan. Jangan lihat pandangan matamu. Karena bisa jadi pandangan matamu itu dikuasai oleh hawa nafsumu. Kurang baik dia. Itu kurang baik. Dia perempuan yang kurang baik. Dia adalah, bisa dibilang, dia sosok wanita yang ramah. Tapi ramahnya dia kepada semua orang, Bang. Nggak kejaga kau itu. Wanita yang ramah kepada semua orang adalah wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Oke, saudara, selamat bergabung, saudara. Islam Kristen, saudara. Kalian gampang kali terpukau sama wanita. Saudara, Islam Kristen. Kristen lah. Oke, mau diskusi, Dinda? Boleh. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Kamu bisa on cam nggak nih? Oh, belum bisa on cam. Nah, Bisa on sekarang cam. gini, karena kamu belum bisa on cam, kamu punya dua pilihan. Kita kaji tema, atau kamu bertanya setelah itu turun. Pilih mana, Dinda? Bang Faruk saat di mana Bang Dadi? Siantar, Bang Ahmad Yadi, Siantar. Di mana? Pilih mana, saudara? Aku bertanya. Ya udah, siap bertanya turun ya, karena tidak on cam ya. Oke. Ya, silakan. Ini temanya apa nih? Gimana? Ini temanya apa? Temanya oten bebas tanpa aturan. Nah, itulah yang mau aku tanya. Maksudnya itu Ya. apa? Oke, jadi gini ya. Belakangan ini kan viral tuh di gereja luar negeri, Kristen luar negeri, di mana pendeta telah mengawinkan manusia dengan babi melalui pemberkatannya, manusia dengan anjing, gitu loh. Yang saya tanyakan, ya, ada nggak ketentuan di dalam iman Kristen, ya, yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu? Enggak. Syarat-syarat sah kawin, syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen itu ada nggak? Enggak tuh perkawinan manusia dengan babi. Iya. Gimana itu, Bang? Aduh, masa kau nggak tahu yang viral itu? Ah, nih. Ah, coba tunjukkan Tak. dulu. Iya dengan babi. Ah, ada aja. Iya, ini benar terjadi ini kau ketik ya. Manusia kawin sama babi. Coba dulu, Benar Bang. terjadi di negara Amerika Latin. Pernikahan ketujuh Nabi Muhammad dengan Muhammad di Madinah. Bentar ya. Oke, Malaysia yang belum bisa soundcam. Ini baru ini. déclaré pourquoi cochon ça pour madame. Oui, on va aller pour madame moi et puis me promettre pour aimer. tó ìyàwó alárédè máa ṣe hùwà tí ò dá ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀dẹ́kùn sọ́mù èèyàn ní òbí ni àbọ̀mọ ẹlẹ́dẹ̀ nítorí lèyí tójú sú wa o ó tójú sú ẹrẹwà tó yìí gbogbo ilé ẹ bá mi gbọ́ ẹ bá mi. Take this bride to be your lawfully wedded wife. I do. Do you promise to love, honor, and cherish her in piglet and in plenty? Yes. Do you, Julia Martin, Pemberkatan nih loh, to be your lawfully pemberkatan kawin ini. Sekarang saya tanya to love, honor, and cherish her in sama saudara, apakah perkawinan itu dinyatakan sah dalam iman Kristen? Tunggu dulu. Sebelum kita situ, kita sebagai manusia yang punya akal, berita itu benar apa enggak? Oke, tunggu dulu. Terlepas itu berita itu benar adanya Dinda. Kau tinggal buka aja linknya, di mana yang nge-share itu si pemilik akun itu sendiri.
Kayak aku nih, yang pemilik akun, dia nge-share perkawinan itu benar terjadi, Dinda. Sebagaimana benar terjadinya di Jerman, laki-laki sama laki-laki dikawinkan, perempuan sama perempuan itu dikawinkan, benar terjadi. Tapi ketika kau menyangkal video itu, dengar dulu. Tapi jika kamu menyangkal video itu hakmu. Hakmu. Karena titik fokus dari diskusi kita ini bukan tentang benar atau tidaknya video itu, bukan. Titik fokus dari diskusi kita ini bukan tentang benar atau tidaknya video itu, tapi tentang syarat-syarat sah kawin dalam iman Kristen. Ada apa enggak? Bukan. Masalahnya sekarang tadi abang menjadikan objek dan subjek video tadi sebagai bahan konten bebas tanpa aturan, yang dalam hal ini manusia dinikahkan dengan babi. Makanya saya bilang, apa yang saya tanya ini ada korelasinya dengan tema ini. Ketika kalian tidak punya syarat-syarat sah dalam sebuah perkawinan, berarti kalian bebas tanpa aturan. Makanya saya bilang tadi, kau tidak usah fokus tentang video itu. Video itu real, benar terjadi. Tapi aku tidak bisa intervensi ketika kau menyangkal video itu, silahkan. Boleh kau sangkal. Tapi pokok permasalahan yang menjadi materi kita bukan benar atau tidaknya video itu, bukan. Bukan. Gitu loh. Yang saya tanyakan, di dalam iman Kristen, ada nggak syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen? Ada nggak? Ketentuan syarat-syarat sah. Bentar dulu, maksudnya dengan video tadi jangan abang framing bahwasanya Kristen. Saya tanya dulu bang, kebenaran video itu abang dapat dari mana? Kan saya sudah bilang video itu real. Di YouTube beredar, di TikTok beredar. Bahkan laki-laki yang kawin sama babi itu memberikan konferensi pers. Dia memberikan penjelasan. Memang karena suka dia sama babi itu dikawinin dia. Dia kawinin babi itu tadi gitu loh. Tapi kalau kamu, dengar dulu Dinda Sadara, kalau kamu tidak percaya tentang video itu benar adanya, itu hakmu. Itu hakmu. Aku tidak intervensi itu loh Dinda. Itu hakmu. Silakan kamu nggak percaya dengan video itu gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena titik acuan dari diskusi kita itu bukan tentang benar atau tidaknya video itu, bukan. Bukan itu persoalannya. Persoalannya itu saya tanya ke kamu nih, di Kristen itu ada nggak syarat-syarat sah kawin? Tadi abang suruh aku bertanya, aku tanya oten bebas tanpa aturan itu apa? Abang tunjukkan itu, korelasinya itu. Ya ini dia gitu loh. Kalau memang kamu tidak punya, Kristen tidak punya syarat-syarat sah kawin, jangan lagi kau sangkal pernikahan kau manusia dengan babi. Nggak punya berdasar kamu menyangkalnya. Atas dasar apa kamu menyangkalnya? Atas dasar apa kamu menyangkal video itu? Kita dulu, abang bisa nggak nikah sama binatang? Nggak boleh, ada larangannya dalam Al-Quran. Kami pun nggak boleh. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu katakan tidak boleh, nggak sah perkawinan itu, di mana ditertuliskan di dalam iman Kristen syarat-syarat sah kawin? Mempelai laki-laki itu harus mengawini, menikahi, mempelai perempuan. Di mana mempelai laki-laki itu harus begini, mempelai perempuan itu harus begini. Di mana keterangan-keterangan itu, di mana tertulisnya gitu loh. Emang kalau itu tidak boleh, tidak ada dituliskan, apakah kita boleh nikah sama binatang? Nah, berarti kalian bebas, ya boleh dong. Benar kata dia, mereka kan atas dasar hak asasi manusia. Jerman pun begitu. Jerman itu mengawini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, diberkati pernikahannya, perkawinan di gereja dengan dalil hak asasi manusia. Sekarang gini. Dan pendetanya itu tidak bisa disalahkan karena apa? Karena tidak ada syarat-syarat sah kawin, atau di pemahaman umumnya rukun kawin dalam iman kalian nggak ada. Berarti besok kalau ada Kristen mau kawin sama bekicot, boleh, sah. Ya kan? Sah perkawinannya, sah. Itu kan kata abang, jangan berasumsi. Bukan berasumsi, karena kau sendiri mengakui. Ada nggak? Kamu jawab dulu saya, ada nggak
syarat-syarat sah kawin dalam iman Kristen ada atau tidak ada? Kalau ada, kasih datanya. Kalau tidak ada, jangan kau salahkan ketika orang memandang kalian itu umat yang bebas melakukan apapun. Itu asumsi saudara. Hah? Jangan berasumsi yang berlebihan kayak gitu. Itu kesimpulan Anda. Saudara kok gila atau waras saudara? Jangan menghakimi. Ini gila aku rasain. Sama orang. Jangan asumsi katanya. Tapi jangan berasumsi. Mana literasiku yang asumsi? Aku tanya ke kau loh, ada nggak aturan, ketentuan, syarat-syarat sah kawin dalam iman Kristen? Ada atau tidak? Kalau ada, kasih datanya. Kalau tidak, jangan salahkan ketika kami memandang kalian bebas. Ada atau tidak ada, saudara? Hah? Jangan menghakimi sama orang. Gila kok memang ya. Jangan menghakimi. Yang mana lah narasiku menghakimi memang gila. Memang gitu saudara. Saudara gitu memang. Hanya kegilaan lah yang bisa menyelamatkan kau dari meja diskusi, betul itu. Itu langkah yang baik itu. Ya, ciri-ciri orang-orang yang sudah tidak mampu lagi berargumentasi seketika dia pura-pura gila. Itu dia. Selamat. Jangankan di meja diskusi, di mata hukum pun orang yang pura-pura gila itu selamat itu. Sekarang gini, kalau kau disuruh nikah sama babi, mau nggak kau? Gimana? Kalau kau disuruh nikah sama babi, mau nggak kau? Bukan persoalan mau atau nggak mau, nggak boleh. Ada aturannya dalam Islam, nggak boleh. Ya, kalau kau bertanya mau atau tidak mau, tak boleh kau salahkan ketika ada Kristen yang mau. Ada Kristen yang tanya, kau mau nggak kawin sama babi? Nggak mau kata dia. Nah, dia tidak kawin sama babi berarti karena dia tidak mau. Berarti kalau dia mau, bolehkah dia kawin sama babi? Boleh. Karena apa? Tidak ada larangannya. Nggak ada syarat-syarat sah kawinnya. Kalau Islam nggak boleh, mau kau mau, kau nggak mau, tak boleh. Karena ada syarat-syarat sah kawin, disebut dengan rukun perkawinan. Kalau satu saja rukun itu tidak disempurnakan, tidak dilengkapi, nggak sah perkawinan itu tadi, batal. Gitu loh. Nggak perlu ditanya mau atau tidak mau. Kau mau, kau nggak mau, nggak boleh. Karena nggak terlengkapi rukunnya gitu loh, syaratnya nggak terlengkapi. Kalau kalian kan nggak punya syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen. Nah, ketika ada Kristen yang mau, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa saudara nggak kawin sama babi? Karena kau nggak mau kan? Kutanya apa kok? Kau mau nggak kawin sama babi saudara? Nggak kan? Mau 1000 syarat-syarat pernikahan pun, tetap pernikahan Kristen itu lebih sakral daripada yang lain. Lebih sakral? Siapa yang mensakralkan perkawinan Kristen? Siapa? Aku bilang kayak gitu. Yang mensakralkan perkawinan dalam Kristen siapa? Yang mensakralkan saudara? Siapa? A. Yesus, B. Paulus, C. Bapak-bapak gereja, D. handuk leher. Siapa? Coba jawab dulu sama aku. Siapa yang mensakralkan? Kalau kami jelas Allah langsung ya. Siapa? Jawab. Aduh, sempitnya sepatuku. Hanya boleh. Jawab pertanyaanku saudara. Siapa yang mensakralkan perkawinan dalam Kristen? A. Yesus, B. Paulus, C. Bapak-bapak gereja, D. handuk leher. Siapa? Kenapa saya bilang sakral? Orang Kristen itu hanya boleh nikah dengan satu orang saja. Di mana datanya kalian cuma boleh menikahi satu orang saja atau cukup satu istri? Nikahilah satu wanita saja, di mana perintahnya? Di mana aturannya? Tertulisnya di mana? Bukan seperti itu narasinya. Jangan ngarang-ngarang dulu di mana kau tadi di mana diatur di mana. Itu hanya mimpi dengan angan-anganmu saja, Dinda. Jangankan kawin sama babi, kawin sama anjing, kawin sama mama kandungmu, kawin sama saudara kandungmu, kawin sama siapapun kau bebas. Bahkan kau boleh kawin sama tiang listrik.
Enggak. Terima kenyataannya Dinda Saudara, Yesus datang ke dunia ini tidak pernah mengajarkan sakramen perkawinan sebagaimana sakramen perkawinan yang dilakukan dan disahkan oleh bapak-bapak gereja di dalam gereja. Nggak pernah. Nih taruhannya. Kedua, Paulus juga tidak pernah mengajarkan sakramen perkawinan, mengesahkan perkawinan, sebagaimana bapak-bapak gereja melakukan sakramen perkawinan dalam gereja. Nggak pernah. Ini taruhannya. Nih, siapa yang membuat sakramen perkawinan dalam gereja? Bapak-bapak gereja. Bagaimana mungkin Yesus dan imani mengajarkan sakramen perkawinan sementara dalam iman kalian dia tidak kawin? Bagaimana mungkin Paulus kalian katakan mengajarkan sakramen perkawinan dalam Kristen sementara dalam iman kalian Paulus sendiri nggak kawin? Siapa yang mengajarkan itu? Bapak-bapak gereja. Makanya Yesus itu nggak pernah gini mengajarkan dalam Bible. Demikianlah kalian bukan lagi satu melainkan satu. Tangannya ditaruh di atas kepala kayak gini. Mana ada Yesus ngajarin kayak gini? Paulus juga nggak pernah ngajarin kayak gini cara bikin kawin. Bukan lagi dua melainkan satu. Segala sesuatu yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Wahai mempelai laki-laki, apakah kamu mau berjanji menerima si Fulan binti si Fulan sebagai istrimu, setia menemani dia di dalam mahligai rumah tanggamu? Saya bersedia, Pak Pendeta. Cocok. Kau perempuan Wati Sinurat, apakah kamu mau menerima segala kekurangan dari suamimu, menemani dia sampai di akhir hayat nanti? Saya mau, Bapak Pendeta. Sah. Suami istri kalian. Jadi. Udah jadi suami istri kalian. Cuma kayak gini. Nggak pernah Yesus mengajarkan kayak gini. Paulus juga nggak pernah ngajarkan kayak gini. Nggak ada. Makanya saya tanyakan syarat-syarat sakawin dalam Kristen. Ketika itu tidak ada, jangan dulu kau berpikir sakral. Masuk akal pun tidak perkawinan kalian. Masuk akal pun tidak. Kalau memang kalian terikat sama hukum dan aturan, ya tak akan mungkin manusia dikawini sama babi. Oke, saudara. Benar. Apa, saudara? Berita itu tidak benar. Kan Tuh, si Sal nggak bisa ya. Sal, kau udah siap asar, Sal? Aku udah mau masuk asar nih lah. Oke, Bata Ateis 66, selamat bergabung.